Selamat datang kembali di channel Kenapa Gol. Kali ini kita akan membahas alasan kenapa legenda sepak bola Indonesia Rama adalah nama besar yang disia-siakan di kampung halamannya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang bisa menikmati sajian dan ulasan-ulasan spesial dari channel ini. Terima kasih, salam hangat dari kampung kelahiran legenda sepak bola tanah air, Ramang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, come on kita mulai. Check it out. Jika ada yang bertanya siapa pemain sepak bola terbesar dan paling hebat yang pernah dimiliki Indonesia, maka sulit mendengar jawaban lain selain Ramang. Memang ada beberapa nama lain yang juga memiliki kemampuan hebat dan diidolakan, termasuk di era sepak bola modern. Namun sejak bangsa ini merdeka hingga saat ini, Ramang diklaim adalah yang terbaik. Sebagai seorang penyerang, Ramang memiliki kemampuan yang nyaris sempurna. Kehebatannya sebagai seorang bomber bahkan seperti kisah dongeng. Tiang gawang yang patah, kiper yang cedera, dan harus dilarikan ke rumah sakit saat menahan tembakannya, atau kiper yang masuk bersama bola ke dalam gawangnya adalah kisah-kisah yang mewarnai perjalanan karir Ramang. Cerita-cerita itu tentu saja sulit dipercaya, namun seperti itulah yang diceritakan oleh mereka yang menjadi saksi kehebatan sang macam bola, termasuk mantan rekan setimnya, wartawan yang hidup di zamannya, ataupun orang-orang yang pernah menyaksikan langsung Ramang beraksi di lapangan. Ramang memiliki tendangan sangat keras dengan kedua kakinya. Ia juga bisa menendang bola dengan sangat terarah bahkan ketika sedang berlari. Kecepatan lari Ramang juga di atas rata-rata sehingga sangat sulit diredam pemain manapun. Dan dengan tendangan keras yang ia miliki, Ramang mampu mencetak gol dalam situasi apapun. Akurasi Ramang juga jempolan, ia memiliki tembakan poli mematikan dan mampu mengeksekusi penalti dengan tanpa ancang-ancang. Ia bahkan membelakangi gawang saat melakukan eksekusi. Orang-orang yang pernah melihat Ramang bermain menyebut Ramang seringkali mencetak gol langsung dari sepak pojok dan juga tembakan salto. Dengan seluruh kehebatan yang ia miliki, tentu saja tidak mengherankan jika Ramang mencetak begitu banyak gol sepanjang karirnya. Terhitung sejak bermain di tim Kosen Football Bond atau Persatuan Sepak Bola Induk Sulawesi Persis, ia total mencetak 316 gol dalam 397 laga di level klub, termasuk 239 gol bersama PSM Makassar. Khusus di level timnas, catatan yang ditemukan menunjukkan Ramang hanya mencetak 7 gol. Ke-7 gol itu ia cetak dalam 4 pertandingan. Dia mencetak 3 gol di Asian Games 1954 melawan Jepang dan India, lalu 4 gol di kualifikasi Piala Dunia 1958 menghadapi Cina. Wikipedia yang melansir data ini mengakui itu daftar yang tidak lengkap, artinya ada catatan gol Ramang yang lain yang tidak tercatat. Ini tentu saja masuk akal, sama masuk akalnya ketika Ramang diklaim mencetak 100 gol internasional. Itu kalau merujuk sepak terjang Ramang di kancah internasional. Pada tahun 1953 atau setahun setelah Ramang bergabung di timnas, tim Garuda melakukan lawatan ke Manila, Bangkok, dan Hong Kong. Dari 7 pertandingan menghadapi ketiga negara itu, Ramang mencetak 19 gol dari total 25 gol yang berhasil dilesakan Indonesia. FIFA sendiri menjuluki Ramang dengan julukan Kurcaci Monster, dan sebagai bentuk pengakuan atas kehebatan Ramang, Asosiasi Sepak Bola Internasional itu secara khusus mengupas sepak terjangnya pada peringatan ke-25 tahun kematian sang legenda 2012 silam. Ramang yang meninggal pada 26 September 1987 sebagaimana tertulis dalam judul artikel tersebut disebut FIFA sebagai orang yang menginspirasi puncak sukses Indonesia pada tahun 1950-an. Kehebatan Ramang yang dikupas panjang lebar di situs FIFA itu adalah ketika ia memperkuat Indonesia di Olimpiade Melbourne 1956. Itu dianggap sebagai puncak sukses timnas Indonesia di level internasional sebagai negara merdeka. Dan Ramang menjadi perhatian begitu luar biasa dalam duel kontra Uni Soviet di babak 8 besar. Bek-bek Uni Soviet yang bertubuh raksasa langsung terbangun saat Ramang, penyerang lubang bertubuh kecil, melewati 2 dari mereka dan memaksa kiper Lev Yashin melakukan penyelamatan dengan tepisan. Demikian ditulis FIFA dalam artikelnya. Menurut ulasan FIFA, skill Ramang dalam serangan balik begitu luar biasa. Ia bahkan nyaris membuat Indonesia unggul pada menit 84 andai saja tendangannya tidak ditahan Lev Yashin yang dikenal sebagai kiper terhebat dalam sejarah sepak bola. Laga yang berlangsung pada 29 November 1956 itu berakhir 0-0.
Dan dengan pertandingan hanya dijeda sehari dan penggantian terbatas, Indonesia akhirnya kalah 0-4 di partai ulangan. Meski kalah telak, Uni Soviet yang akhirnya menjadi juara Olimpiade saat itu menunjukkan respek tinggi pada Rahman. Bahkan mereka memberi pengawalan khusus padanya di laga kedua. Pada laga ulangan itu, pelatih Uni Soviet Kecalin Gavril memerintahkan playmakernya Igor Neto untuk tampil dengan peran lebih defensif. Tujuannya untuk menetralisir dampak Rahman. Penampilan epik Indonesia dalam laga itu diklaim FIFA sebagai salah satu yang paling mengejutkan dalam sejarah Olimpiade. Dan itu karena sosok Rahman. Setelah Olimpiade itu, Rahman juga menjadi bagian penting dari sukses Indonesia meraih medali perunggu di Asian Games 1958. Meski tidak ada laporan pencetak gol, Indonesia total melesakkan 15 gol di ajang ini, termasuk membantai India dengan skor 4-1 dalam perebutan medali perunggu. Rahman juga menjadi aktor utama di kualifikasi Piala Dunia 1958 Swedia. Ia mencetak 4 gol ke gawang Cina dan meloloskan Indonesia ke babak kedua zona AFC dan Cup. Sayangnya Indonesia memilih mundur karena menolak bertanding melawan Israel dengan alasan politik. Andai tidak mundur, Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia untuk kali kedua atau yang pertama sejak menjadi bangsa merdeka. Kehebatan lain Rahman yang diulas FIFA adalah ketika Jerman Timur datang ke Jakarta pada tahun 59 untuk laga persahabatan. Diprediksi bakal menang mudah, laga itu malah berakhir 2-2. Rahman sekali lagi menunjukkan performa hebat. Ia memecah kebuntuan lewat gol cekam mautnya dan berbuah gol kedua Endang Witarsa. FIFA sendiri percaya kehebatan Rahman akan abadi di ingatan pencinta sepak bola Indonesia. Legenda Rahman akan terus diceritakan. Demikian kalimat penutup artikel FIFA tersebut. Prediksi FIFA sejauh sebelum itu sudah terbukti. PSM yang pernah dibela dan dilatih Rahman menggunakan julukan pasukan Rahman. Patung Rahman di Anjungan Pantai Losari juga akan selalu mengingatkan orang akan kehebatan dan jasa besarnya untuk sepak bola Makassar dan Indonesia. Sosok kisah kehebatan dan kepahlawanan Rahman juga hadir di beberapa buku. Selain tulisan wartawan senior M. Dahlan Abu Bakar yang mungkin paling lengkap mengulik sosok sang legenda, ada juga buku bacaan remaja tingkat SMP berjudul Rahman Legenda Bola Indonesia yang ditulis Fitrawan Umar. Buku yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu secara dini akan memperkenalkan Rahman kepada remaja Indonesia. Mungkin yang ditunggu saat ini adalah penghormatan dari tanah kelahiran dan kampung halamannya. Ada dua pendapat tentang tempat lahir Rahman, yakni di Sumpang Binangai Baru dan Pandang-Pandang Goa. Namun kampung halaman Rahman yang lahir pada 24 April 1928 sudah tak terbantahkan adalah Baru. Di Barulah Rahman tumbuh sebagai bocah bersekolah dan mulai mimpinya menjadi bintang besar. Rahman kecil bersekolah di sekolah rakyat di Sumpang Binangai yang kemudian berubah menjadi SD 2 dan kini bernama SD Impres 33 Sumpang Binangai. SD itu tak jauh dari lapangan sepak bola Sumpang Binangai, tempat Rahman mulai bermain bola sebelum memperkuat Barubon. Sayangnya, sampai hari ini nyaris tidak ada jejak tentang Rahman di Baru. Nama besar Rahman yang meninggal pada 26 September 87 seolah tersia-siakan. Padahal nama besar Rahman sebenarnya bisa menjadi salah satu alat promosi yang bagus. Baru bisa memperkenalkan diri ke publik Nusantara sebagai kampung Rahman. Sebenarnya, 2017 lalu, Pemkab Baru sudah mengumumkan akan membangun Stadion Rahman. Stadion itu rencananya akan dibangun di Lajulo dan terintegrasi dengan bumi perkemahan yang ada di sana. Menurut Pemkab Baru, pembangunan fisik stadion dimulai pada 2019 di atas lahan seluas 12 hektar. Namun rencana itu batal, konon karena tak disetujui oleh anggota Dewan periode 2014-2019. Alasan Dewan, stadion tersebut dipandang belum urgen. Tahun lalu, pemerintah Kabupaten Baru kembali menggabungkan rencana ini dan sudah mendapat restu DPRD. Mereka bahkan sudah mengajukan proposal bantuan anggaran untuk pembangunan Stadion Rahman kepada Kementerian Olahraga di Jakarta pada 4 Maret 2021. Akan tetapi ini tidak akan menjadi perjuangan mudah. Pasalnya pemerintah daerah menginginkan stadion memenuhi standar Federasi Sepak Bola Asia. Biayanya tidak akan main-main. Sekda sekaligus Ketua PSSI Baru Abustan pada Juni 2021 menyebut stadion ini membutuhkan dana sekitar 265 miliar. Kita butuh dana banyak untuk membangun Stadion Rahman. Dananya kita berharap dari pemerintah pusat melalui Kementerian Olahraga dan tentu dukungan dari semua pihak, kata Abustan di Parepos. Rencana ini tentu saja diharapkan bisa terwujud.
Namun sambil menunggu mimpi besar itu terwujud, tidak ada salahnya memikirkan langkah cepat dan murah untuk setidaknya membuat identitas baru sebagai Kampung Ramang bisa dikenal publik secara luas. Nah sobat Kenapa Gol, begitulah kira-kira alasan kenapa nama besar Ramang seolah-olah tersia-siakan di kampung halamannya. Silahkan berikan komentar, like, dan share jika Anda menganggap ini informasi menarik. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan nantikan video-video Kenapa Gol selanjutnya yang akan menjawab seluruh rasa penasaran Anda terkait sepak bola.